Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muazzah Nazah Hasifah. Saya dari kelas atau semester 2C Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview kembali tugas yang telah diberikan oleh Profesor Haji Heni Nuraini SHMH beserta asisten dosennya yang bernama Bapak Dr. M. Rendi Ariandi SHMH. Baik, pada materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori individualisasi, yaitu mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab secara pandangan khusus atau mengindividualisasikan, yaitu secara konkret mengenai perkara tertentu saja. Dalam menentukan akibat dari sebab dilihat dari rangkaian syarat itu dilihat dan diri sendiri. Adapun tokoh atau penganut teori individualisasi, ada dua tokoh, yaitu yang pertama ada Brickmeyer. Brickmeyer yaitu sebab adalah syarat yang paling kuat dan kesulitannya adalah menentukan faktor yang paling kuat itu apa ukurannya. Tokoh atau penganut teori individualisasi yang kedua ada Binding. Jadi menurut beliau, sebab dari suatu akibat adalah faktor yang menahan negatif dari serangkaian faktor yang unggul atau positif. Selanjutnya, materi teori generalisasi. Jadi, teori ini melihat peristiwa sebelum kejadian atau antepactum atau in abracto, yaitu serentetan syarat yang merupakan perbuatan manusia dapat menjadi akibat dari suatu peristiwa, yaitu dilihat dari perhitungan yang layak atau pengalaman hidup yang umum terjadi. Menurut teori ini juga harus dicari sebab yang mana sama adekuat untuk dapat menimbulkan akibat YBS. Oleh karena itu, teori ini disebut teori adekuat. Ukuran dari teori ini adalah keadaan atau kebiasaan sehari-hari dari kejadian yang muncul. Persoalannya adalah apa yang menentukan bahwa sesuatu sebab itu layak atau untuk menimbulkan akibat. Selanjutnya, ada tinjauan terhadap teori kausalitas. Dari teori-teori tentang kausalitas yang dianggap paling mendekati kebenarannya adalah teori adekuat atau kausalitas. Tetapi untuk menggunakan teori ini perlu mendapatkan penambahan, yaitu adanya unsur kesalahan dari pelaku dalam melakukan perbuatan atau kegiatannya. Oleh karena itu, teori ini von Cleese ini dianggap sesuatu dengan jiwa hukum pidana, yaitu dapat melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya. Atas dasar itu, hukum pidana harus menjadi pagar atau aturan terhadap tindakan atau perbuatan yang mendatangkan kerugian. Lalu, adapun kelemahan dalam teori ini adalah terlalu banyak menggunakan istilah yang tidak terang atau kurang jelas seperti kata-kata kadar, biasanya itu pengalaman manusia pada umumnya, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.